Di antara dosa yang sangat berbahaya adalah berbuat zalim kepada orang lain. Al-Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata, bi'saz zat ilal ma'ad al-udwanu 'alal ibad. Seburuk-buruk perbekalan menuju hari kebangkitan adalah berbuat zalim kepada orang lain. Oleh karenanya diriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, beliau pernah berkata, la an alqallaha bi 70 dzamban fima baini wa bainallah ahwan fima bainaka wa bainallah ahwan anta min an talqahu bi dzambin wahidin fima bainaka wa bainal ibad. Engkau bertemu dengan Allah dengan membawa 70 dosa, antara engkau dengan Allah itu masih lebih ringan daripada engkau bertemu dengan Allah dengan membawa satu dosa saja antara engkau dengan hamba-hamba Allah yang lain. Hal ini karena Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Berbeda dengan manusia, asalnya manusia menuntut, terutama pada hari kiamat kelak. Karenanya di antara tafsir dari firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Ketika ditiupkan sangkakala maka seorang akan lari dari saudaranya, akan kabur melarikan diri dari istrinya, dari anak-anaknya, dari ayah dan ibunya. Sebagian salaf mengatakan kenapa dia lari? Karena dia tidak ingin dituntut. Karena ketika di dunia dia telah berbuat zalim kepada mereka. Kalau orang-orang terdekat kita, ayah kita, ibu kita, istri kita, suami kita, anak-anak kita menuntut pada hari kiamat kelak, apalagi dengan orang yang jauh dari kita. Orang-orang yang terdekat yang kita harapkan ya, pemaafan mereka pada hari kiamat justru menuntut. Seorang ibu akan menuntut anaknya dan seorang anak akan menuntut ibunya pada hari kiamat kelak. Karenanya seorang berusaha meninggal dunia tanpa berbuat zalim kepada seorang pun sebisa mungkin. Ada seorang menulis surat kepada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Anuktub ilayya al-ilma kullahu. Wahai Ibnu Umar, tulislah kepadaku seluruh ilmu. Tuliskanlah kepadaku. Maka Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, al-ilmu katsir. Ilmu itu sangat banyak. Walakin in istata'ta an talqallah. Tapi kalau kau mampu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, khamisal batan dalam kondisi perut kosong, kafal lisan dalam kondisi menjaga lisan, khafifadh dhahr dalam kondisi punggung yang ringan, mulaziman li jamaatil muslimin dalam kondisi tidak memberontak terhadap penguasa kaum muslimin, faf'al, maka lakukanlah. Lihatlah bagaimana pemahaman Ibnu Umar yang merupakan kesimpulan dari seluruh ilmu. Dia mengatakan ilmu katsir, ilmu itu banyak, mau dijelaskan tidak akan ada habisnya. Tetapi kesimpulannya, kalau kau mampu bertemu dengan Allah tanpa berbuat zalim sama sekali, engkau khamisal batan, engkau tidak makan dari hasil yang haram, menipu orang, ya, bermuamalah dengan muamalah yang haram, kafal lisan, jaga lisan, tidak mengganggu orang dengan lisan, tidak menggibah, tidak namimah, tidak merendahkan, tidak menjatuhkan, tidak maki-maki, tidak mencibir, tidak merendahkan. Khafifadh dhahr, punggungmu ringan, tidak menanggung hak orang lain. Tidak menanggung hak orang lain, maka lakukanlah. Lihatlah kesimpulan Ibnu Umar dari segala ilmu, kesimpulannya kau meninggal jangan berbuat zalim dengan orang lain, jangan bikin masalah sama orang lain. Hal ini kenapa? Jika kita dibangkitkan pada hari kiamat kala berbuat zalim kepada orang lain, maka kita harus membayar dengan kebaikan-kebaikan. Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man kanat lahu madlamatun li akhihi min ardin aw syai'in falyatahallalhu minhu al-yawm qabla an la yakuna dinar wala dirham." Barang siapa yang punya kezaliman kepada orang lain, kepada saudaranya, berbuat zalim kepada saudaranya, maka hendaknya dia minta dihalalkan hari ini juga. Sebelum datang hari di mana tidak ada dinar dan dirham, tidak ada. Semua dibangkitkan tanpa membawa apa-apa. Jangan bawa dinar dirham, pakaian tidak punya, alas kaki tidak ada. In kanat lahu hasanat ukhidat minhu qadra madzlamati. Kalau dia punya kebaikan-kebaikan, punya pahala-pahala, akan diambil darinya untuk membayar kezaliman yang dilakukan. Sekadar kezaliman yang dia lakukan. Wa illam takun lahu hasanat. Kalau dia tidak punya kebaikan-kebaikan, ukhidat min sayyiati sahibihi thumma turihat alaih, maka dosa-dosa orang yang dia zalimi akan diambil dan dilemparkan kepadanya. Ini perkara yang mengerikan. Makanya Rasulullah SAW mengabarkan tentang orang yang merugi. Atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Muflis itu orang yang bangkrut.
Para sahabat mengatakan al-muflisu man la mata' wala dirham wala dinar. Namanya orang bangkrut tidak punya dinar, tidak punya emas, tidak punya perak, tidak punya aset. Kata Rasulullah SAW, al-muflisu min ummati, orang yang bangkrut dari umatku. Man ya'ti yaumal qiyamah, orang yang datang pada hari kiamat, bi salatin wa zakatin wa siyamin, dia bawa pahala salat, dia bawa pahala zakat, dia bawa pahala puasa, pahala sangat banyak. Wa ya'ti, akan tetapi waqad syatama hadza wa qad daraba hadza wa safaka dama hadza wa akhadha mala hadza. Tetapi ternyata dia telah di dunia, ketika di dunia dia telah mencela orang lain, telah mencela si fulan, dia telah mukul si fulan, dia telah makan harta si fulan, dia telah menumpahkan darah si fulan. Ya. Maka wa yu'ta hadza min hasanati wa hadza min hasanati, maka pahala-pahalanya diambil diberikan kepada orang yang dia zalimi. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alaihi, kalau ternyata pahala-pahalanya sudah habis sebelum lunas dosa kezalimannya, ukhidat min sayyiatihim faturihat alaihi thumma turiha finnar, maka dosa-dosa mereka akan diambil kemudian dilemparkan kepadanya, dipikulkan kepadanya, kemudian dilemparkan dalam neraka jahanam. Waliyadzubillah. Karenanya, ma'asyiral muslimin, seorang berusaha ya hidup di atas muka bumi ini tidak berbuat zalim kepada siapapun. Rasulullah SAW bersabda, "Az-zulm zulumatun yaumal qiyamah." Kezaliman adalah kegelapan yang bertubi-tubi pada hari kiamat kelak. Apa yang dimaksud dengan kegelapan yang bertubi-tubi pada hari kiamat kelak? Ada yang mengatakan maksudnya maknawi, yaitu orang yang berbuat zalim dia akan susah dan payah dalam setiap kondisi pada hari kiamat kelak, dibangkitkan dalam kepayahan. Dikumpulkan di padang mahsyar di bawah terik matahari dalam kepayahan. Dihisab dalam kesulitan, ditimbang dalam kepayahan. Semua dia akan merasakan kesulitan. Ada yang mengatakan maknanya secara zahirnya dia akan mengalami kegelapan, terutama tatkala dia melewati sirat. Seorang tatkala melewati sirat dia butuh cahaya. Kalau dia tidak ada cahaya yang meneranginya, dia akan jatuh dalam neraka jahanam. Sementara orang berbuat zalim, maka kegelapan bertubi-tubi meliputinya. Maka seorang waspada, jangan berbuat zalim kepada siapapun. Baik berkaitan dengan harga diri orang lain, atau berkaitan dengan hartanya, atau berkaitan dengan tubuh dan darahnya.